everyone, welcome back to podcast ABNR. Akhir-akhir ini perdagangan aset kripto di Indonesia berkembang dengan pesat nih. Bapepti mencatat bahwa jumlah transaksi aset kripto di Indonesia telah menembus angka sebesar 475,13 triliun sepanjang Januari sampai Oktober 2024. Nah, nilai itu mengalami peningkatan lebih dari 350% nih dari periode tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pelanggan dan pedagang fisik aset kripto sendiri saat ini menunjukkan potensi pasar aset kripto di Indonesia yang masih sangat besar, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap aset kripto. Untuk membahas lebih lanjut mengenai aset kripto itu sendiri, kita kedatangan narasumber kita, ada Mbak Monik as partner of ABNR, dan juga Mbak May selaku senior associate of ABNR, dan juga Mbak Ruth as associate of ABNR. Without any further ado, let's talk about it more. Mungkin sebelum itu boleh perkenalan lebih dahulu kali ya. Oke, halo, salam kenal. Saya Monik, partner di ABNR, dan practice area saya di bidang banking and finance. Halo semuanya, saya May, practice area saya juga di banking and finance. Halo semuanya, nama saya Ruth, associate di ABNR, practice area saya di bidang banking and finance serta fintech. Thank you Mbak. Sebelumnya yang kita ketahui mungkin memang pengawasan dan peredaran aset kripto sendiri itu diawasi oleh Bapepti ya. Cuman yang aku dengar sekarang itu akan dialihkan ke OJK. Nah, kira-kira adakah latar belakang atau sebab tertentu nih untuk hal tersebut? Oke, jadi memang sebelumnya kripto ini dikategorikan sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, yang mana pengawasannya itu berada dalam ranahnya Bapepti. Namun memang seiring dengan berjalannya waktu, transaksi aset kripto ini berkembang sangat pesat ya di Indonesia gitu, yang mana juga berpengaruh terhadap sektor keuangan secara umum, sehingga diperlukan adanya suatu integrasi dan harmonisasi dengan sektor keuangan lainnya. Dan sejalan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau bisa disebut dengan Undang-Undang P2SK mengatur bahwa aset kripto ini saat ini dikategorikan sebagai aset keuangan digital. Dan oleh karenanya untuk kewenangan dan tanggung jawabnya juga dialihkan dari Bapepti menjadi OJK selaku regulator di sektor keuangan. Untuk menjamin pengalihan yang smooth dan tidak ada kendala di transaksi kripto itu sendiri, diatur suatu masa transisi yang mana 24 bulan sejak diundangkannya Undang-Undang P2SK. Dan juga untuk peraturan pemerintahnya itu sendiri seharusnya sudah diterbitkan 6 bulan sejak diundangkannya Undang-Undang P2SK. Namun memang sampai saat ini untuk peraturan pemerintah itu sendiri belum diterbitkan gitu ya. Jadi kita masih belum tahu nih nanti seperti apa di Januari 2025 yang mana merupakan deadline dari pengalihan dari tanggung jawab ini gitu. Jadi kita masih wait and see gitu ya. Sementara sampai saat ini dari Bapepti sendiri masih assume mandatnya gitu ya sebagai regulator di bidang aset kripto, dan juga dari OJK saat ini juga masih menunggu peraturan pemerintah yang akan diterbitkan. Thank you Mbak Monik atas penjelasannya. Mungkin sebelum kita bahas lebih detail lagi nih terkait aset kripto, kita harus kembali ke basicnya dulu nih. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan aset kripto itu sendiri? Jadi aset kripto ini adalah suatu representasi nilai yang bisa disimpan secara digital dan juga dialihkan secara digital. Nah, aset kripto ini dibukukan dan diverifikasi transaksinya melalui suatu teknologi yang kita kenal sebagai blockchain. Dan tidak seperti uang kartal pada umumnya yang dikeluarkan dan dijamin oleh bank sentral, aset kripto ini dikeluarkan dan dijamin oleh pihak swasta. Dan bentuk aset kripto ini bisa berupa token, koin digital, dan bentuk-bentuk lainnya yang mungkin akan muncul di masa depan. Thank you Mbak Ruth atas penjelasannya. Tadi sempat dibahas juga oleh Mbak Monik bahwa memang peralihan dari kewenangan atas aset kripto ini dari Bapepti ke OJK itu deadline-nya ada di Januari 2025. Nah berarti kan sebentar lagi nih ya Mbak. Gimana sih kesiapan OJK atas transisi tersebut Mbak? OJK sudah mempersiapkan rancangan peraturan OJK tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto ya. Dan RPOJK ini sudah dipublikasikan ke masyarakat melalui website resmi OJK sejak bulan Agustus 2024.
Nah, tujuan publikasi ini adalah supaya masyarakat mengetahui dan membaca draft rancangan POJK ini, supaya nantinya masyarakat dan juga stakeholders dapat memberikan masukan, kritik, saran kepada OJK terkait substansinya. Dan OJK memiliki kesempatan untuk menyempurnakan RPOJK ini sebelum diundangkan menjadi peraturan OJK. Kemudian ya Mbak, apa sih perbedaan dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bapepti ke rancangan peraturan oleh OJK? Mungkin boleh dibantu oleh Mbak Mei ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya apa yang kita lihat ya dari rancangan POJK ini, OJK itu approach-nya lebih ke soft landing basis. Intinya OJK tidak melakukan banyak perubahan atas apa yang sudah diatur di kerangkanya Bapepti, tapi juga tetap mengadopsi standar-standarnya OJK, terutama untuk aspek-aspek yang biasa mereka tetapkan di sektor jasa keuangan, lalu juga dengan mengadopsi adanya perkembangan global trends-nya itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin perubahannya itu sendiri, sebenarnya yang paling mendasar, yang paling kelihatan itu adalah perubahan ketika peraturannya itu men-streamline proses licensing ya. Contohnya itu di pelaku usaha yang melakukan fasilitasi perdagangan aset kripto ini atau biasa disebut dengan pedagang aset kripto. Itu memang ada streamlining proses, yaitu yang sebelumnya adalah two-tier licensing system menjadi sekarang single tier gitu. Nah, sebenarnya kalau kita tarik ke belakang dulu nih, kenapa peraturannya OJK itu memang mengadopsi adanya two-tier licensing system, di mana pelaku usaha itu harus mendapatkan namanya izin calon pedagang aset kripto dulu sebelum akhirnya bisa menjadi pedagang aset kripto. Itu sebenarnya karena pada saat rezim Bapepti ini jalan, ekosistemnya itu kan sebelumnya belum ada ya Zai, baru ada pedagang aset kripto itu dan belum ada yang namanya bursa kriptonya, juga belum ada yang namanya lembaga clearingnya gitu. Itu sebabnya memang prosesnya itu seperti itu, ada two licensing system. Namun karena sekarang ekosistem kriptonya sudah terbentuk ya, sudah ada pedagang kriptonya, sudah ada bursanya, sudah ada lembaga clearingnya, sudah ada kustodiannya, jadi streamlining proses dari licensingnya si pedagang aset kripto ini tuh memang bisa dilakukan oleh OJK. Seperti itu sih perubahannya. Oke Mbak, thank you untuk penjelasannya. Mungkin dari selain perbedaan-perbedaan yang tadi sempat di-mention oleh Mbak Mei, ada nggak sih perbedaan lainnya yang perlu diketahui nih oleh podcast listeners kita? Oke, selain dari approach yang mungkin diambil oleh OJK untuk mengadopsi apa yang sudah diatur oleh Bapepti, kita juga mencatat adanya perbedaan dalam RPOJK tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto, dan juga peraturan Bapepti yang baru saja dikeluarkan. Jadi pada 16 Oktober 2024 yang lalu, ada peraturan Bapepti yang baru dikeluarkan yang mana mengatur bahwa pelanggan aset kripto bisa berupa perorangan dan non perorangan, yaitu badan usaha dan badan hukum gitu, yang tentunya subject to requirements tertentu ya, baik bagi pedagang aset kripto dan juga bagi pelanggan aset kripto itu sendiri. Namun di RPOJK yang dipublikasikan pada Agustus 2024 lalu, yang mana sebelum dikeluarkannya peraturan Bapepti ini, memang diatur bahwa pelanggan aset kripto dibatasi hanya untuk perorangan gitu. Jadi kita nggak tahu apakah nanti RPOJK yang akan dikeluarkan ini juga akan memperluas ruang lingkup pelanggan aset kripto, juga mencakup badan usaha atau badan hukum. Tapi tentunya hal ini tentunya dapat menciptakan suatu peluang industri ya gitu bagi para pelaku usaha, terutama perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Jadi mereka bisa mendiversifikasi portfolio aset mereka gitu dengan memanfaatkan aset kripto sebagai suatu instrumen investasi, yang mana mungkin sebelumnya karena hal ini dibatasi, perusahaan-perusahaan Indonesia banyak yang berinvestasi di kripto aset di luar. Kalau dari segi institusional pelaku usaha, kira-kira ada nggak sih Mbak hal-hal baru atau persyaratan yang baru nih bagi para pelaku usaha atau para pelaku perdagangan aset kripto yang sebelumnya tuh diatur oleh Bapepti dan kemudian baru diatur kembali nih oleh OJK? Oke, nantinya bursa berjangka komoditi dan lembaga clearing berjangka akan berubah menjadi bursa kripto dan lembaga clearing aset kripto di rezimnya OJK. Tapi sekarang ini Indonesia sudah memiliki bursa kripto sendiri, yaitu Indonesia Crypto Exchange atau CFX. Kemudian pelaku usaha kripto juga wajib
menyesuaikan aspek-aspek kelembagaannya agar sesuai dengan standar-standar yang diatur oleh peraturan-peraturan OJK. Nah, ada 3 aspek yang harus disesuaikan, yaitu aspek tata kelola, kemudian aspek perlindungan konsumen, dan juga perlindungan data pribadi. Nah, ini wajib disesuaikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah RPOJK ini diundangkan menjadi peraturan OJK. Kemudian sama halnya dengan financial services institution lainnya, pengusaha aset kripto ini juga wajib menerapkan program anti money laundering atau APU-PPT. Dan ini jangka waktu transisinya lebih lama, yaitu 1 tahun setelah POJK tentang aset keuangan digital ini diundangkan. Thank you Mbak Ros atas penjelasannya. Untuk selanjutnya aku penasaran deh sebagai pelaku pedagang dan juga pelanggan daripada aset kripto sendiri, apa aja sih yang kita bisa antisipasi gitu dari adanya wacana rancangan peralihan kewenangan dari Bapepti ini ke OJK? Ya, mungkin saya coba angkat satu topik ya. Tadi Ruth udah menarik tuh yang tadi Ruth udah omongin, itu terkait pelindungan konsumen ya. Baru-baru ini tuh OJK juga menyinggung menjamurnya influencer yang mempromosikan kripto, aset kripto dan mengiming-imingi profits. Tentunya hal ini cukup meresahkan ya, karena kan nilai aset kripto itu sendiri nilainya volatile ya. Dan ketika masyarakat itu misalkan minim literasi keuangan, tentunya apa yang dilakukan oleh si influencer ini yaitu untuk mempromosikan suatu aset kripto tertentu, itu jadi bisa cenderung ke arah misleading atau menyesatkan gitu, karena investor ini tuh bisa beresiko ada financial loss ketika dia mempercayai omongannya si influencer ini terkait aset kripto tersebut. Nah, sekarang OJK itu tuh sekarang punya kendali nih terhadap si influencer ini. Lalu kalau misalnya kita lihat juga ya dari sisi OJK itu sebenarnya memang OJK sudah mengatur aspek pelindungan konsumen ya, memang ada aturan khususnya terkait pelindungan konsumen. Ini saat ini diatur di POJK 22 2023 dan menarik juga nih untuk kita lihat karena di peraturan yang di-issue oleh OJK di tahun 2023 itu OJK tuh sudah introduce satu aturan kepada penyelenggara perdagangan aset kripto di mana disebutkan bahwa walaupun ini transisinya belum jalan ya, tapi di OJK sendiri sudah mengatur di peraturan tersebut disebutkan bahwa penyelenggara pedagang aset kripto itu dilarang melakukan promosi terkait aset kripto kecuali iklan atau promosi tersebut dilakukan di medianya si pedagangnya sendiri atau penyelenggara perdagangan aset kripto ini. Nah, sentimen dari OJK ini so far ya terkait influencer itu, mengingat adanya ketentuan aturan yang OJK punya di POJK 22 2023 ini adalah influencer ini tuh boleh melakukan promosi mengenai aset kripto selama mereka melakukan kerjasama dengan si penyelenggara perdagangan aset kripto ini. Selain itu juga dia si influencernya ini tuh tidak hanya melakukan promosi yang mengiming-imingi profits, tapi lebih ke arah edukasi atau menaikkan literasi keuangannya masyarakat. Jadi arah itu yang OJK ingin ingatkan gitu ya untuk para influencer saat ini. Jadi terkait promosi yang dilakukan oleh influencer ini memang diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat sedemikian rupa supaya tidak menyinggung aspek pelindungan konsumen itu sendiri. Ya, terus kedepannya menarik juga sih nanti kita lihat ya, apakah OJK nantinya akan mencoba untuk mengatur terkait isu influencer ini secara khusus apa tidak gitu sih. Kira-kira apa lagi sih Mbak yang kita bisa expect nih, especially dari OJK setelah adanya masa transisi nanti nih dari kewenangan dari Bapepti ke OJK? Nah, jadi what's next-nya ya Za ya. Kalau sekarang kan kita memang fasenya itu lebih ke soft landing ya, supaya semuanya lancar transisinya. Terus setelah itu tentunya ada fase untuk gimana caranya OJK bisa menegaskan pengawasan ini. Lalu yang terakhir kita bisa lihat juga expect ya perkembangannya itu ke depannya seperti apa. Nah, sebenarnya baru-baru ini CFX sendiri ya sebagai license exchange di bawahnya Bapepti itu baru-baru ini dia meluncurkan adanya produk derivatif kripto nih. Nah, ini menarik ya karena saat ini walaupun memang
peluncuran dari produk derivatif kriptonya CFX ini baru-baru ini, tapi sebenarnya dari ranah regulatory frameworknya sendiri tuh Bapepti sebenarnya belum mengatur mengenai produk derivatif kripto ini. Tapi juga saat ini walaupun hal tersebut, notion tersebut tuh benar-benar baru muncul baru-baru ini, tapi sudah ada nih pelaku usaha yang memang melakukan memfasilitasi perdagangan derivatif kripto ini yaitu perpetual futures ya. Nah, jadi terkait perpetual futures ini ya, sebenarnya kan perpetual futures itu juga memang ada aturan mainnya ya, apalagi kalau misalnya kita bandingin dengan apa yang ada di capital markets, itu memang terkait produk derivatif itu memang ada aturannya sendiri. Nah, jadi perlu di-observe juga nantinya kira-kira OJK ini akan memberikan batasan-batasan seperti apa terkait adanya produk derivatif kripto ini yang tentunya diharapkan tidak bertentangan dengan aspek perlindungan konsumen. Seperti itu sih. Thank you Mbak Mei atas penjelasannya. Ada lagi nggak sih Mbak kira-kira yang bisa kita expect lagi gitu? Ya sebenarnya kan kalau terkait masa transisi ini tuh memang terkait perdagangan aset kripto ya. Tapi sebelum beredarnya si RPOJK ini, sebenarnya OJK itu sudah mengeluarkan peraturan di sektor fintech atau disebutnya di IKD atau Inovasi Keuangan Digital pada saat itu, dan sekarang sudah berganti termnya jadi ITSK di Undang-Undang PPSK yang tadi disebutkan Mbak Monik. ITSK itu adalah Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, di mana peraturan terkaitnya itu adalah POJK 3 2024 mengenai ITSK, dan di situ diatur tuh bahwa salah satu ruang lingkup dari ITSK itu adalah kripto aset, dan itu adalah kegiatan-kegiatan terkait kripto aset. Jadi ketika ada satu inovasi atau kegiatan terkait aset kripto dan itu sebenarnya tidak masuk dalam ranah kripto trading yang sebagaimana diatur saat ini di RPOJK, itu perlu dilihat juga apakah kegiatan atau inovasi tersebut itu masuk dalam ranah ITSK tersebut. Seperti itu sih. Ternyata menarik juga kalau kita bahas lebih lanjut ini tentang kripto aset itu sendiri, karena banyak sekali hal-hal yang akan nanti kita dapat antisipasi nih, terutama pasca masa transisi tersebut ya Mbak. Thank you so much once again untuk Mbak Mei atas penjelasannya tadi, dan juga Mbak Monik dan Mbak Ruth atas waktunya. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat, and we hope to see you again soon and have a great day everyone.